Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ketika kamu melihat tanda-tanda pada musim semi, maka ingatlah pada hari kiamat." Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah mengumpamakan musim semi dengan hari kiamat. Maha besarlah Allah yang mampu menghidupkan kembali bumi yang telah mati pada musim semi. Dan Allah juga mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati besok pada hari kiamat. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya dalam kekuasaannya. Dalam syarah hadis ini disebutkan, sesungguhnya musim semi ini merupakan atau sebagai perumpamaan pada hari kiamat. Dilihat dari 10 segi. Yang pertama, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan itu keluar dari bawah bumi pada musim semi, sebagaimana keluarnya mayat dan orang yang terpendam dalam bumi pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, yang artinya, dan bumi mengeluarkan isinya. Surat Az-Zalzalah ayat 2. Selepas musim semi, ada istirahat yang sangat menyenangkan bagi manusia. Selepas musim semi ini, ada masa yang sangat menyedihkan bagi manusia, yakni merajalelanya penyakit, masa paceklik, hingga kelaparan di mana-mana yang merupakan kepedihan bagi manusia. Yang demikian itu pun kelak akan terjadi pada hari kiamat, di mana setelah manusia dihidupkan kembali, ada golongan yang beruntung dan merasa berbahagia. Ada juga sebagian golongan yang merasa sengsara karena ditimpa kesusahan yang amat sangat. Yang ketiga, bagi orang yang makan pada musim dingin dengan makanan yang kering, yang tidak mau berusaha pada musim semi, maka orang itu akan mendapat penyakit cacar serta beberapa luka akibat dari gerakan darah dan ototnya. Orang yang demikian diibaratkan orang yang sewaktu di dunia memakan makanan haram dengan tiada peduli, dan akhirnya pada hari kiamat nanti ia akan ditimpa suatu siksaan, dihinakan dan terlantar sedemikian rupa sehingga ia menemukan kekecewaan yang tiada tandingannya. Yang keempat, pada musim semi itu sesungguhnya banyak orang yang berusaha dengan giat dan sekuat tenaga untuk menanam tanaman dengan tenaga sendiri serta modal sendiri. Namun orang tersebut tidak pernah sedikit pun menuai hasil keringatnya, sebab semua yang ditanamnya menjadi rusak, diterpa angin topan pada musim penghujan dan diterpa teriknya matahari pada musim kemarau. Itulah gambaran seseorang yang sewaktu di dunianya giat beramal dengan tenaga dan harta bendanya, namun pada hari kiamat semua amal ibadahnya bagai debu yang berhamburan diterpa angin karena maksiat yang dilakukannya, kekufuran serta sifat riyaknya yang melekat pada dirinya. Yang kelima, pada musim semi manusia duduk-duduk di tepi sungai yang airnya mengalir, di dekat kabut serta taman bersama kekasihnya atau kaum kerabatnya. Itulah gambaran orang-orang soleh yang dengan ketaatannya mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan segala perintahnya. Pada hari kiamat, tempat berkumpulnya adalah orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang beruntung.
Yang keenam, bertiupnya angin dari arah timur dan arah barat pada musim semi ada yang membawa kebahagiaan pada sebagian golongan dan ada yang membawa kesengsaraan pada bagian golongan yang lain. Begitulah keadaan pada hari kiamat ketika ditiupkan angin kebahagiaan dan angin kesengsaraan. Pada saat itu ada sebagian orang yang merasa senang dan berbahagia, ada sebagian lain yang merasa susah dan sengsara. Yang ketujuh, pada musim dingin ada sebagian pohon yang gundul, tidak ada daunnya. Tetapi pada musim semi, pohon tersebut dihiasi dengan aneka hiasan, sehingga pohon yang semula jelek karena tidak berdaun jadi kelihatan indah dan agung. Itulah gambaran orang-orang juhud pada hari kiamat, di mana pakaian mereka yang mereka pakai adalah ibadah dan ketaatan. Tidak sedikit pun mereka tergiur dengan gemerlapnya dunia. Maka orang-orang tersebut pada hari kiamat akan memakai mahkota kemuliaan dan pakaian kehormatan. Sedangkan orang-orang yang ramai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang diumpamakan seperti pohon kering di musim semi, yang ketaatannya kering dari musim dinginnya angin maksiat. Maksudnya, orang yang meninggalkan maksiat untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat orang tersebut dimuliakan. Oleh sebab itu, buah ibadahnya dan orang-orang yang telanjang karena lepasnya iman akan dibuka aibnya di hadapan para makhluk. Yang kedelapan, bahwasanya tanaman yang tumbuh di musim semi, maka orang yang mempunyai tanaman itu akan merasa senang, sebab tanamannya bisa tumbuh di musim semi. Dan orang yang tidak menanam akan merasa menyesal, sebab tidak mempunyai tanaman. Demikian itu adalah gambaran pada hari kiamat, ketika para ahli ibadah dimuliakan karena ibadahnya serta ketaatannya, dan menyesalih orang yang tidak menanam biji-bijian kemuliaan dan ketaatan. Yang kesembilan, jika engkau menanam pada musim gugur, maka akan menjadi semakin besar tanaman itu pada musim semi. Demikianlah orang yang menabung pada musim gugur, maka tabungan itu akan menjadi semakin banyak pada musim semi. Itulah gambaran pada hari kiamat. Jika kamu beramal sewaktu di dunia dengan amalan yang baik, maka di akhirat kelak kamu juga akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari 10 kali lipat. Sedangkan orang yang beramal dengan amalan yang buruk, maka akan mendapatkan balasan lebih buruk berlipat ganda di akhirat kelak. Dunia adalah ladang untuk menanam dan akan dipanen pada hari kiamat. Yang ke-10, pada musim semi di permukaan bumi tampak beraneka macam warna dan jenis bunga, dari bentuknya sampai warna bunganya itu. Demikianlah gambaran pada hari kiamat, akan nampak jelas golongan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kafir serta ingkar, serta orang yang munafik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada musim semi tersebut ada 10 tanda-tanda bakal terjadi pada hari kiamat, dan itu akan semakin jelas di mata orang-orang yang berpikir, yakni orang-orang yang meresapi makna perkataan di bawah ini. Pada setiap sesuatu mempunyai tanda yang menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.